Ya, mari. Seorang perempuan sudah ngaji, masih nyanyi di TikTok dan foto lenggak-lenggok di status. Ini mohon tausiahnya. Kemudian yang hampir sama, saya nenek yang usia lebih dari 65 tahun tapi masih bermedsos ria. Apakah masih pantas, Ustaz? Tapi pertemanan kami banyak dari saudara ngaji tujuannya tidak untuk bertabarruj. Ya. Yeah. Yang pertama kan sudah dijelaskan hari Ahad kemarin. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Nabi bersabda, ada dua jenis, dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihat sebelumnya. Artinya Nabi baru dikasih tahu Allah pada saat itu. Ternyata ada dua penghuni neraka yang belum dikabarkan oleh Nabi. Belum dikabarkan kepada Nabi, baru itu. Siapa itu? Qaumun ma'ahum siyat ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Ada satu kaum yang dia memegang cambuk seperti ekor sapi. Dengan cambuk itu dia gunakan memukul-mukul manusia. Nah, artinya penguasa yang bengis, kejam, zalim, keji kepada rakyatnya. Maka itu menjadi golongan dari salah satu golongan dari dua golongan penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Nabi. Penguasa, orang yang punya kedudukan, pejabat-pejabat, majikan-majikan yang bengis, kejam, zalim kepada rakyatnya, kepada bawahannya, kepada karyawannya. Itu min ahlin nar. Yang kedua, nisaun kasiyatun, para wanita yang berpakaian tetapi ariyatun, telanjang. Berpakaian, tubuhnya secara dohir tampak tertutup dengan kain, tetapi lekuk tubuhnya kelihatan semuanya. Meski tidak terlihat secara langsung, tidak telanjang bulat, tertutup dengan kain, tapi lekuk tubuhnya kelihatan. Di samping itu, mumilatun ma'ilatun, kalau jalan suka dibuat-buat berlenggak-lenggok. Ini ciri tabarut. Dia pakai pakaian tapi seperti telanjang, satu. Meski dia pakai pakaian tidak seperti telanjang, tapi jalannya dibuat-buat, megal-megal, seperti mentok itu. Seperti mentok itu, megal-megal dibuat-buat untuk tebar pesona, membangkitkan syahwat orang yang melihat. Itu ciri kedua. Meski pakaiannya tidak seperti telanjang dah, tapi jalannya dibuat melenggak-lenggok dengan sengaja untuk tujuan tebar pesona. Ini juga termasuk min ahlinar. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah, kepalanya seperti punuk onta yang miring. Pakai kudung, tapi dibuat sedemikian rupa, bendolnya itu tinggi sekali ya, seperti punuk onta yang miring di sini atau di sini. Bahkan sekarang ada yang segini tingginya. Ya lah. Lah ini semua min ahlin nar. Kalau panjenengan minta nasihat, ini nasihat dari Nabi. Kalau nasihat Nabi saja tidak jenengan ikuti,
apalagi nasihat saya gitu loh. Nggak ada apa-apanya nasihat kita itu. Kalau nasihat Nabi saja dari sabda-sabda beliau yang sahih itu tidak kita ikuti, lantas nasihat siapa lagi yang akan kita ikuti? Cetok sekali nasihat Nabi, la yadkhulnal jannata. Wanita dengan 3 ciri tadi. 1, berpakaian seperti telanjang. Wanita yang kedua, berlenggak-lenggok dengan sengaja untuk tebar pesona, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Yang ketiga, kepalanya seperti punuk onta yang miring. Wanita yang punya 3 ciri atau 2 ciri atau salah 1 ciri saja, tidak punya seperti punuk onta yang miring, tidak berlenggak-lenggok, tetapi dia hanya punya 1 ciri, berpakaian seperti telanjang, itu sama, la yadkhulnal jannah. Atau punya 1 ciri saja, berlenggak-lenggok tok dengan sengaja untuk membangkitkan syahwat yang hatinya ada penyakit, untuk tebar pesona. Dia tetap pakaian normal, tidak ada punuk onta yang miring. Dia punya ciri yang kedua, tetap la yadkhulnal jannah. Atau punya ciri yang ketiga, hanya punya punuk onta yang miring saja, tidak menonjol pakaiannya, lekuk tubuhnya juga tertutup, jalannya ya biasa, tapi punya ciri yang ketiga, punuk ontanya bendolnya digawe-gawe. Itu sama, la yadkhulnal jannah. Jangankan masuk surga, wala yajidna rihaha, mencium harum wangi surga saja tidak diizinkan oleh Allah. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal harum wangi surga itu sudah bisa dicium oleh calon-calon penghuninya dari perjalanan sekian dan sekian. Artinya masafah yang sangat jauh, perjalanan tempuh yang masih sangat jauh, itu wanginya surga sudah bisa tercium. Lah wanita yang seperti itu tadi tidak diizinkan Allah mencium wanginya surga, apalagi memasukinya. Hati-hati. Tabarut di dunia maya, nyanyi-nyanyi, joget-joget, lenggak-lenggok di TikTok dan aplikasi-aplikasi lainnya, hawa nafsunya terasa puas, itu berarti sudah jadi budak setan gitu loh. Sehingga nasihat Allah dalam Al-Quran, nasihat Rasulullah dalam hadis yang sahih dicampakkan, tidak mau mengikuti. Yang diikuti berarti setan. Jadi hamba setan, bukan hamba Allah. Kalau jadi hamba setan, maka ya pas tempatnya di neraka. Tidak mungkin hamba setan kok tempatnya di surga, itu tidak mungkin, mustahil gitu loh. Oh kaya sing duwe surga wae, yang punya surga Allah. Allah sudah mengabarkan, mustahil hamba setan kok menjadi penghuni surga, itu mustahil. Hamba setan kuwi ya jadi penghuni neraka, ngancani koncone sing jenenge setan. Enggak percaya, mantutoke ya, sing tabarut. Engko nak dadi koncone setan ning neraka, silakan tetap berpakaian tak senonoh diumbar di dunia maya. Silakan joget-joget di dunia maya, berlenggak-lenggok di dunia maya, silahkan, dengan tujuan untuk pamer kecantikan, pamer tubuh, pamer kemolekan tubuh, silahkan. Nek tidak percaya, nanti lama-lama hari itu pasti datang.
jenengan akan ngancani setan di neraka. Naudzubillah. Kalau tidak mau menjadi teman setan di neraka, detik ini bismillah, tobat, berhenti total. Boleh bermedsos itu boleh, menggunakan TikTok itu ya boleh, tapi jadi pengguna yang bijak, jangan jadi penikmat. Terus ibu tadi sudah usia 50 sekian masih bermedsos 65 masih bermedsos, apakah boleh? Boleh ibu, dengan catatan gunakan medsos untuk kebenaran. Tadi kan disampaikan untuk menyambung silaturahim dengan teman-teman ngaji ya. Terus kemudian untuk kegiatan baik lainnya, bukan untuk menebar fitnah, bukan untuk memposting aib seseorang, bukan untuk tabarruj. Kalau itu namanya pengguna yang bijak. Jadi ngerti medsos itu hanya sebagai alat, sarana untuk menjalankan kebaikan, alat untuk dakwah, alat untuk silaturahim, alat untuk berkasih sayang sesama muslim, alat menyuarakan kebenaran, alat menyuarakan keadilan. Boleh kita gunakan itu meski yang membuat bukan orang Islam. Medsos itu kan temuan yang membuat orang kafir. Boleh, tapi hanya sebatas kita gunakan sebagai alat. Dulu ketika perang ya begitu kok. Nabi menggunakan strategi Khandaq. Perang Khandaq, strategi perang dengan membuat parit, waktu itu milik bangsa Persia. Persia waktu itu tidak Islam, tapi mereka punya strategi dengan membuat parit, strategi perang. Atas usulan Salman Al-Farisi, karena Salman Al-Farisi itu kan seorang muslim dari Persia, mengatakan kepada Rasulullah usulannya, perang ini bagaimana wahai Rasul jika kita adopsi ya, membuat Khandaq parit. Jadi mengadopsi strategi perang milik bangsa Persia yang waktu itu tidak Islam. Sehingga strategi itu hanya digunakan sebagai alat. Sebagai alat gitu. Artinya menggunakan sebagai pengguna yang baik. Mengacu dari sini, boleh kita menggunakan internet, boleh kita menggunakan medsos, boleh kita menggunakan gadget, meskipun yang membuat bukan kita. Tapi kita gunakan itu hanya sebagai alat untuk menyuarakan kebenaran, alat untuk berdakwah, sampai nanti umat Islam bisa membuat sendiri. Umat Islam belum bisa buat itu bukannya tidak cerdas, karena sudah banyak yang terkena wahan. Umat Islam itu sebetulnya Allah jadikan punya kejeniusan di atas rata-rata, karena yang punya Quran hanya umat Islam. Lah Quran itu menjadikan seseorang jenius. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama, alim. Alim itu jenius. Alim itu takut melanggar perintah Allah, takut melanggar perintah Rasulullah. Alim, ulama itu orang yang tunduk patuh pada perintah Allah dan Rasul, menjauhkan diri betul dari larangan Allah dan Rasul. Itu ulama. Jadi dia punya ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuannya diikat dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itulah ulama. Ilmu pengetahuan luas, tidak hanya matematika, biologi, fisika, kimia saja.
Kalau kita mengatakan ilmu pengetahuan hanya sebatas matematika, fisika, kimia, biologi, sempit pikiran kita. Ilmu Allah itu luas. Kullu ya'mal ala syakilatih. Setiap manusia itu diberi bakat, diberi potensi sesuai kemampuannya masing-masing. Ada yang diberi kelebihan paham matematika, fisika, biologi, kimia. Tapi ada juga yang IPS, diberi kepahaman tentang geografi, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Ada lagi yang diberi kepakaran oleh Allah di bidang olahraga. Ada lagi yang di bidang bahasa, masuk bahasa daerah. Itu ilmu juga. Lah, masing-masing pakar inilah semuanya bertawun, sinergi, duduk bareng. Itulah Islam. Coba kalau umat Islam itu kepakaran tadi betul-betul duduk bareng sebagaimana dulu zaman Nabi dan sahabat. Oh, dahsyat sekali kekuatan umat Islam. Ada pegangan, pedoman yang sangat kuat, yaitu Quran dan tuntunan Nabi, sunnah. Kita mau melangkah dalam kebersamaan, semua pakar-pakar muslim duduk bareng. Semua punya jiwa besar, bekerja untuk lillah, li'i'la'i kalimatillah, ikhlas karena Allah, untuk kemuliaan Islam dan umat Islam. Yang diharap hanya ajrum minallah, bukan ujroh minan nas. Upah dari Allah, bukan upah dari manusia. Duduk bareng dengan kepakarannya masing-masing untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Itu dulu yang dilakukan Nabi dan sahabat-sahabat beliau. Maka Islam jaya. Menguasai peradaban Islam itu menguasai dunia. Jika peradaban Islam itu berkuasa di dunia, dunia damai, tentram, aman, nyaman. Itulah Islam, rahmatan lil alamin. Hanya kita tidak mau. Padahal petunjuknya sudah Allah berikan lewat Quran, sudah dipraktekkan oleh Nabi. Nabi sudah wariskan Quran dan Sunnah. Kita itu tinggal ikuti saja itu, maka akan jaya. Betul, Islam bersatu tak bisa dikalahkan, itu betul. Islam ya'lu wa la yu'la alaih, itu betul. Kapan menjadi ya'lu, kapan menjadi wa la yu'la alaih? Saat umat Islam berpegang teguh pada dua warisan Nabi. Ikhlas duduk bareng, berpikir bareng, bekerja bareng, berdasarkan petunjuk Quran dan Sunnah untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Lah itulah. Boleh bermedsos Ibu, tapi gunakan hanya sebatas sebagai sarana, sebagai alat untuk menebarkan kebaikan dan kebenaran Islam, untuk menjalin silaturahim, untuk kemudian aktivitas positif lainnya yang tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, justru malah akan menjadi ladang pahala. Kalau bisa jadi pengguna yang baik, jangan jadi penikmat ya. Kalau jadi penikmat, semua dinikmati di medsos. Pornografi, pornoaksi, menikmati ya. Bikin status mencaci maki ya. Bikin status posting ya, ngumbar aib seseorang, memfitnah seseorang, caci maki seseorang karena hanya sebatas menjadi penikmat. Kalau hanya sebatas menjadi penikmat, maka dia akan rusak dan merusak. Dia akan hancur binasa dunia dan akhirat. Na'udzubillah. Ya, ada lagi? Kalau di dalam persaudaraan atau pertemanan ada masalah, dikit-dikit main blokir. Apa? Sedikit-sedikit main blokir di blok. Rekeningnya apa-apa nih sing diblokir? Apa itu dihukum dengan memutus silaturahim? Apalagi yang blokir saudara kandung. Permasalahannya cuma diingatkan masalah hutang. Masalah hutang. Okay.
Ya, lagi-lagi hutang menjadi alasan untuk terputus hubungan kekerabatan. Kalau saudara diblokir tidak apa-apa, ya. Tapi jangan memulai menjadi yang memblokir. Kalau jenengan mengingatkan hutang, terus saudara tadi marah, akhirnya jenengan diblokir, ya tidak apa-apa, ya. Nah, terus bagaimana berusaha menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah? Khair. Wa khairuhuma khairun nas. Ya, misalkan begitu kan? Kan blokir-blokiran ini berarti jutaan toh. Ya. Melengos. Era modern itu sekarang melengosnya ya blokir-blokiran. Kalau dulu melengos ketemu itu saling buang muka. Nah, sekarang di era modern ternyata melengos itu yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada. Sabda Nabi itu. Keduanya bertemu tapi saling membuang muka, saling melengos. Ternyata sekarang di dunia modern itu dengan cara memblokir. Ya, apa namanya itu? Kalau terjadi seperti itu, maka kita tetap berusaha menjadi manusia paling baik. Siapa manusia yang paling khair di sisi Allah? Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Yang paling baik di antara mereka berdua yang saling blokir itu di sisi Allah, siapa yang memulai mengucap salam terlebih dahulu. Siapa yang memulai sopo aruh dengan salam terlebih dahulu. Maka kalau saudara diblokir, tidak apa-apa, tidak usah marah, tidak usah baper. Aku diblokiri titenono. Nek butuh jaluk tulung aku ora sudi. Apa bedanya saudara dengan dia? Podo eleke berarti. Sudah ya. Dan janji Nabi itu kalau saudara tetap tidak mengikuti apa yang menjadi watak saudara jenengan yang blokir itu, tidak melu-melu perbuatannya, tetap berusaha menyambung tali silaturahim, tetap menjadi yang pertama mengawali hubungan itu dengan salam, maka janji Nabi wala yazalu ma'aka minallah ma dumta zahiran alaihim ma dumta ala dzalik. Senantiasa Allah akan menolongmu menghadapi saudara yang seperti itu selama keadaanmu tetap seperti itu. Maksudnya tidak melu-melu juta, tidak melu-melu blokir, tidak menjadi yang pertama yang memblokir. Ketika diblokir tetap nyambung ya. Saudara nyambung, jangan gengsi untuk menjadi pertama menyambung silaturahim. Kalau kita gengsi, ada orang yang memutus silaturahim, terus kita gengsi untuk memulai tersambung silaturahim lagi, berarti kita juga gengsi menjadi orang terbaik di sisi Allah. Berarti tidak mau menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Tidak usah gengsi, tidak usah malu. Mau menjadi manusia terbaik di sisi Allah kok gengsi. Lah kalau salam gak dijawab, tidak apa-apa gitu loh. Tidak apa-apa. Kita salam tidak dijawab itu tidak masalah. Toh yang terbaik itu orang yang memulai salam terlebih dahulu. Kita salam, satu orang salam, yang jawab salam ribuan. Kira-kira di antara dua ini yang paling baik yang memulai salam atau yang jawab salam? Yang memulai salam. Karena kalau tidak ada yang salam, tidak ada yang jawab. Makanya di hadis Nabi itu 2 orang jutaan yang terbaik yang memulai salam.
Kalau ada yang salam, yang dengar itu, yang diberi salam wajib menjawab. Kalau dia dengar memang salam itu ditujukan pada dirinya, kok dia gara-gara masih sakit hati, anyel, terus tidak mau jawab salam, dosa dia. Kan begitu. Dan tidak apa-apa, idfa' billati hiya ahsan, balas dengan perbuatan yang lebih baik. Saudara jangan ikut-ikutan blokir, jangan ikut-ikutan dendam, jangan ikut-ikutan juta, jangan titenono ra kenal ra paten, jangan begitu ya. Kalau begitu yang dilakukan ya podo eleke, podo bejate, podo tidak taati kepada Allah dan Rasul, podo cilokone dunia akhirat, naudzubillah. Terus ada lagi?